Bro, ini siapa bro? Ini adik saya. Cantik. Bening mancung ya kan kayak prosotan. Assalamualaikum, salam namaste. Kembali lagi bersama saya Sukron Akuntan di acara Indindo Project ya kan. Sekarang pokoknya YouTube Indindo Project akun bajak ya. Soalnya Bang Zikrinya udah ada di samping sih. Ya. Kalian kena prank. Gitu ya. Ini Sukron Akuntan. Iya. Hari ini saya mau bincang-bincang ngobrol-ngobrol sama akuntan. Ya, yang saya dengar, yang saya tahu, akuntan ini asalnya dari Lampung. Sang Bumi Ruwai Jurai. Waduh, apa itu? Pokoknya Sang Bumi Ruwai Jurai, aku juga nggak ngerti. Pokoknya bumi aja. Dan channel dia itu Sukron Akuntan. Sukron Akuntan. Dan unik memang sih, karena sering kita lihat juga channelnya akuntan itu tentang apa aja. Iya, ya. Random pokoknya. Random di India. Luar biasa, pembawaannya juga bagus ya kan. Nah, aku jadi salting. Jadi ini yang uniknya tuh saya sering lihat di video-videonya si akun ini pembukaannya coy. Iya, jadi sampai penasaran saya nanya itu di komentar itu apa sih artinya? Bener. Banyak banget yang nanya kayak gitu. Tapi pun, ya pun. Nah, coba cerita dulu itu apa sih sebenarnya? Jadi itu tuh Bang. Tabi punnya pun tuh sebenarnya itu salam asli dari orang Lampung sendiri, suku Lampung sendiri. Mau itu pidato, sambutan, apapun pastinya ngomongnya tabi pun. Jawab sama audiensnya. Ya pun. Kayak Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gitu. Emang kayak gitu ya. Jadi itu tuh salam sebenarnya. Kenapa aku bawa konsep itu Bang? Kenapa harus salam itu? Karena akun pengen bawa budaya akun, ya kan? Bawa budaya akun asli sebagai orang Lampung dan juga mewakili anak Indonesia yang ada di India. Oh iya, Kun. Iya Bang. Kok bisa sih ke India? Kenapa? Iya, jadi cerita dong. Curhat dong. Biar kayak iya dong, curhat dong gitu. Jadi ceritanya waktu itu Bang, sebenarnya aku pertama kali ya cerita tentang cita-cita aku dari kecil. Jadi aku sempat kepikiran ke luar negeri itu dari kelas 2 SMP. Pengen kuliah ke luar negeri. Gara-gara aku mendengar satu mahfuzat ataupun lafaz. Utlubul ilma walau bisin. Tadi ya tuntut ilmu sampai negeri Cina. Tadinya aku mau ke negeri Cina Bang, Cina. Nah akhirnya aku mutusin pas udah lulus aku daftar ke Cina. Pak Kiai pun ngedorong aku buat ke India. Bimbang dong, bimbang ya kan. Jadi situ akun galau lah ya. Tahu nggak berapa? Sebulan akun galau, nangis 1 minggu. Ih, itu serius loh? Enggak. Soalnya aku kan pilihan hidup ya. Iya, bener banget Bang. Itu sedihnya. Tahu nggak langsung? Iya. Bener. Nah, abis itu akun keterima ke Cina. Nah, akun keterima juga di India nih. Kalau ke Cina akun scholarship, tapi dapat part gitu. Nah, dapat setengah doang. Nah, kalau India akun self finance gitu. Ya udah akun nggak bolehin ke Cina. Akun bingung dong. Kenapa ya? Alasannya kenapa? Kok nggak boleh? Pertama, orang tua aku nganggap di sana negara komunis negara kayak itu negara komunis katanya. Takutnya aku belum kuat bentengnya. Pokoknya itu ya khawatir. Itu pandangan orang tua ya. Ya, nah langsung lah aku searching. Oke lah aku putusin ke dia, tapi aku searching dulu nih. India tuh kayak gimana negaranya, sistem pendidikannya kayak gimana, apa yang segala macam. Aku lihat ya, ternyata murah, bagus, tentunya berkualitas gitu kan. Bagus dan berkualitas. Dan orang-orangnya, maksudnya gairah belajarnya tuh kuat banget. Itu yang aku ambil. Kenapa sih? Giat belajar. Giat banget Bang. Nah, akhirnya aku putusin aku ke India gitu. Nah, langsung aku tanya, kan penasaran kan yang terakhir tadi, gairah belajar. Langsung aku tanya ke teman India, bro, kok kamu semangat banget sih belajar sampai jam 2 pagi gitu kan? Aku tanya gitu. Jawabnya cuma gini Bang, kamu nggak akan ngerti apa yang saya lakuin dan teman-teman saya lakukan. Langsung aku berpikir, apa ya? Ini orang kok susah, songong amat ya, susah banget aku menjawabnya gitu. Ternyata pertama dia karena India ini penduduknya semakin besar, ya kan, otomatis persaingan dalam dapat kerjaan
itu nambah ketat ya. Nambah ketat dia bang. Nah disitulah, oh gitu. Aku searching, oh alasannya penduduk banyak orang India, banyak kualitas yang bagus. Tuh, persaingan. Iya. Nah disitulah aku, wih kayaknya India bagus nih. Iya. Soalnya aku persiapan nanti kan biar lebih mantap ya kan. Oke, ya. Berarti di sini ke India kuliah ya? Ke India kuliah S1. S1 bang. Jadi selain kuliah itu apa aja, aktivitas apa yang kamu lakuin setiap hari? Jadi selain kuliah itu aku nih aktif di organisasi. Kebetulan ikut di PPID Dunia, PPI India, sama PPI Aligar sendiri. Sama organisasi dari Indonesia, ASEAN. Ya beberapa lah, ada berapa itu aku lupa sebenarnya. Pokoknya kayak gitu. Aku ikut organisasi sih, tapi nge-YouTube juga gitu. YouTube juga. Ya kan kenang-kenangan bro. Cakep. Kamu tinggal di sini? Aku 2 tahun bang. 2 tahun. Ya baru 2 tahun. Kalau menurutmu, Kon, orang India itu seperti apa? Kalau menurut aku bang ya, aku selalu nilai orang itu. Kalau aku sendiri, aku selalu ngambil posisi apa sih? Sisi positifnya aja positif. Sih. Iya. Kalau aku menang negatifnya, kayaknya terlalu gimana gitu aku. Nah, jadi orang India tuh pertama, kalau misalkan terpelajar nih, mahasiswa segala macam, dia kerja kerasnya bang dapat. Kerja kerasnya dapat. Terus kemauan dalam apa sih buat ngembangin dirinya, kemampuan untuk masa depan dia segala macam. Pokoknya sebagai kebutuhan dia sendiri, kebutuhan maksudnya tuh untuk pekerjaan dia, keluarga dia itu selalu tumbuh tuh gitu. Jadi pengembangan dirinya ada. Yang kedua, orang India nih apa sih namanya, daya saingnya ya. Saing. Aku belajar banget itu dari mereka, cara mereka bersaing gitu tuh. Istilah kasar ngotot ya. Ngotot bener loh, ngotot gitu. Orang India tuh ngotot banget gitu kan. Tapi dalam hal positifnya itu yang aku pelajarin. Yang ketiga, mereka selalu ramah sama orang. Kayak kalau orang terpelajar ya, tapi ya kalau misalnya yang belum terpelajar mungkin ada. Jadi mereka tuh selalu, Sukron, kamu kalau ada kesulitan bilang sama aku, bilang sama saya kan. Padahal dalam dirinya dia yang aku nilai ya, padahal dia belum bisa gitu tuh. Tapi dia memaksakan gitu. Kamu bisa tanya saya, karena dia nanti mungkin akan mau dipelajarin, dia belajar, akan belajar. Jadi sama-sama belajar. Itu yang aku tangkap dari orang, maksudnya aku yang ambil dari orang-orang India gitu. Kita juga nggak bisa marah kan sama orang yang emang belum terdidik gitu. Mereka asalkan, kita nggak ada hak itu buat kita marahin balik. Soalnya gitu. Pernah nggak dekat sama cewek India? Kalau aku kan susah dekat sama orang bang ya. Jadi nggak pernah. Dan di kampus aku itu gak ada cewek guys. Jadi batangan KB. Tapi pernah nggak ngobrol gitu, lihat kehidupan orang cewek India di tempat kamu? Kalau ngobrol nggak pernah sih bang. Aku nggak pernah ngobrol sama cewek di India itu. Nggak tahu aku juga. Aku kalau misalkan ngedeketin cewek tuh ya, cantik nih, cantik doang gitu kan, cantik. Berani enggak? Aku kayaknya harus belajar mental deh dong Zikri ya kan, supaya berani gitu. Biar saya. Tapi secara kasat mata kamu melihat mereka gitu, seperti apa sih cewek India? Kalau cewek India tuh ya, kalau dia di pandangan aku pertama, dia selalu apa sih, nggak mau kalah sama cowok. Nah ini yang paling penting tuh. Mereka kalau misalnya yang pendidikan tadi ya, mereka saya nggak mau kalah sama cowok karena saya bisa. Jadi mereka tuh nggak ada yang namanya apa sih namanya, oh saya cewek nih kerjaannya bakal di dapur. Enggak. Jadi mereka walaupun di ujungnya di dapur mungkin ya, mereka tetap maju gitu. Karena gini, pendidikan pertama bagi seorang anak adalah ibunya. Karena yang ngajarin pertama mama, walaupun diajarin bapaknya, mau ngomongin bapak, tapi yang ngajarin ibu. Nah gitu. Jadi kita bisa apa sih, anak itu bisa belajar kasih sayang dari seorang ibu. Makanya mereka berpikir kayak gitu, harus tetap maju gitu. Dan kita kan nggak tahu nih bang, ya kan manusia, mereka ini kan berpikirnya buat maju, dan mereka pasti bikin gini. Kita kan nggak tahu India ini bakal kedepannya kayak gimana. Jadi saya tetap mempersiapkan diri, ya kan. Persiapan saya tetap harus ada. Lewat belajar saya nggak mau kalah dari cowok. Gitu. Yang ketiga nih bang. Peluang usaha maksudnya biasanya pekerja di sini kan rata-rata cowok nih. Ya kan.
Nah, sometime, maksudnya nanti next time nih, kapan-kapan ya kan, bisa-bisa kalau misalkan perlu cowok, cewek, dia lah yang naik, karena ada kualitas dia. Benar. Itu kualitas diri is number one, bro. Berarti pandangan orang tentang dominasi pria di India itu mulai berkurang ya? Kalau menurut aku mulai berkurang, Bang. Dengan adanya daya saing tadi tuh, kataku yang cowok cewek nggak mau kalah sama cowok. Harusnya kita bisa niru kayak gitu, Bang. Betul. Nah, ya. gitu. Jangan sampai nanti nggak usah kamu kuliah, nggak usah kamu pendidikan, ujung-ujung kamu nikah aja, ujung-ujung kamu ke dapur kok. Biasanya orang tua kayak gitu ya kan. Ini kan kalau aku nggak denger kayak gitu, ma kamu nggak tahu dunia kita bakal kayak mana nantinya, mending biarin aja dah senong sekolah gitu, senong kuliah biarin aja sih, kan emak nggak tahu, emak kan udah melewati masa muda, udah nikah sama bapak, ya udah sih gitu, doakan aja gitu. Aku sering dalam hati aku kayak gitu, soalnya agak bukan kesel sih sebenarnya, apa sih gitu, gue kira aja gitu tuh. Khususnya di wilayah di tempat tinggal kamu ya, di Aligarh ya. Iya. Itu cewek atau wanita India itu kan jarang ya di luar rumah ya. Jarang banget. Kamu tahu nggak kenapa itu? Nah, aku pernah nanya nih Bang ke teman India aku. Aku kayak gini, bro, aku pengen ngonten nih sama cewek, kamu punya adik nggak? Gitu. Sorry bro, kan saya adik punya katanya. Aku kan udah lihat-liatin, bro ini siapa bro? Ini adik saya. Cantik bro. Bening mancung ya kan, kayak prosotan gini hidungnya kan gini. Karena kataku, ini cantik, bu. Boleh nggak ini akun ajak konten? Ya biasa ngobrol-ngobrol aja sih kehidupan cewek India tuh kayak gimana. Ya. Maaf bro katanya, bukannya nggak boleh katanya, tapi pertama bapak saya emang ngejaga bener kalau anak cewek gitu. Jadi anak cewek tuh bener-bener dijaga sama bapaknya. Betul. Gitu. Kalau emak saya mah boleh kan, tapi bapak saya ngejaga banget. Nggak cuma bapak saya, semua anak cewek itu pasti dijaga sama bapaknya katanya gitu. Oh gitu. Soalnya angka kriminalitasnya masih tinggi kalau di Aligarh. Oke. Makanya semuanya bercadar. Oh betul juga ya. Iya. Makanya keluar di malam hari pun juga udah nggak ada ya. Nggak ada bang. Gitu. Jam 8, jam 9 tuh udah kosong tuh jalan tuh. Kecuali bapak-bapak ngecai. Ini yang terakhir, Kon. Nah, Akun kan udah di sini ya, udah tinggal di India, udah lihat bagaimana pendidikan mereka, budaya mereka, lingkungan sekitar di tempat kamu di Aligarh. Nah, hal-hal apa yang perlu Indonesia contoh dari India? Wow. Nah, benar banget nih. Ini nih yang harus ini. Pertama nih ya, kalau misalkan orang India itu patuh banget sama peraturan. Oke, kan? Patuh peraturannya sama siapa? Sama pemerintah. Betul. Itu. Emang patuh bangetnya, nggak pernah melanggar gitu. Pernah sering, makanya kita marah-marah. Emang nggak pernah yang ngeliat vlog kita yang katanya marah-marah. Ini asal banget sih lewat-lewat nggak ngeliat juga. Tapi ya gitu kan. Tapi mereka gini, ketika katanya jangan, kata pemerintah jangan, mereka nurut. Karena mereka tahu kalau pemerintah kata dilarang jangan, itu mafsadat, maksudnya banyak buruknya buat mereka. Betul. Itu yang pertama, nurut. Apa yang harus pemerintah tahulah tentang apa yang harus dikasih ke masyarakatnya kayak gimana. Itu yang pertama. Yang kedua, gairah belajar. Giat belajar. Akun kan bukan sombong nih Bang ya. Dulu akun dari kelas 1 SD sampai kelas 1 SMA nggak pernah lepas dari ranking 2. Oke. Iya, ya kan? Iya. Setelah akun di sini, minder akun Bang, sumpah. Gitu, mindernya minta parah. So, kenapa? Mereka pertama, pinternya iya, aktif iya, wawasannya luas. Akun masih kurang lah gitu. Untuk akun sendiri ini, akun bandingan ke diri akun sendiri gitu kan. Nah, itu pertama semangat belajarnya. Itu yang harus dicontoh. Karena kita nggak tahu nanti bakal kedepannya kayak gimana. Yang ketiga itu apa sih namanya? Disiplin. Ini yang paling penting. Kalau orang sukses, maksudnya kalau mau jadi orang sukses nggak disiplin, ngayal dah. Bener dah, iya kan? Contohnya gimana tuh kalau di sini orang India itu yang perlu kita contoh dari India itu disiplinnya itu gimana? Disiplinnya masih di gurunya Bang. Gurunya selalu disiplin. Guru itu tepat waktu, ya kan, on time gitu tuh. Jadi ketika aku penyarankan
teman dari luar Indonesia. Dia dimarahin terus bang, padahal latihan 2 menit doang, cuma langkah doang nih. Langsung katanya, hey Mr. Kamlet, dia langsung dia Kamlet. wih Mr. Kamlet katanya digituin. Jadi emang disiplinnya itu. Kita contoh, ya. Nah yang perlu kita contoh, yang ya itu. Terus banyak sih sebenarnya harus kita contoh ini. Pertama pemanfaatan produk. Produk lokal ya kan, pemanfaatan produk lokal. Cinta produk dalam negeri ya. Cinta produk dalam negeri itu ya kan. Itu juga tambahannya ya. Iya itu. Banyak lah ya. Banyak banget sebenarnya yang harus kita contoh. Pokoknya kalian sering nonton Indindo Project deh. Nanti kalian bakal tahu apa yang harus kalian persiapin dan kalian pelajarin dari Indonesia, dari India buat Indonesia. Bener deh. Oke, terima kasih Kun. Kita sudah siap bang, sama-sama bang. Kita cerita tentang India, pendidikan India, lingkungan orang-orang India seperti apa. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bagi kita semua. Sampai jumpa. Bye bye.